Goblok! この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Oke, selamat kembali di Speak. Jadi kali ini adalah sebuah konten yang sebenarnya nggak aku rencanakan untuk aku buat sama sekali. Kalian tahu dari judul, dari thumbnail, BTW judul sama thumbnail itu cuman clickbait doang ya. Yaitu pendapat banyak orang gitu kan, tapi aku pribadi nggak seperti itu. Dan kalian akan mengerti tentang pendapatku itu seperti apa mengenai akhir cerita Shingeki no Kyojin. Ketika manganya keluar kemarin, aku langsung baca sebenarnya. Aku langsung baca chapter 139. Dan begitu keluar aku udah langsung bilang aku nggak mau bikin konten videonya, konten YouTube-nya. Maka aku cuman bikin post IG-nya. Buat yang udah nge-follow aku di IG, kalian pasti ngerti soal post tributeku ke ending Shingeki no Kyojin. Tapi karena banyak orang yang kemudian minta pendapatku gitu ya, beberapa berkomentar minta pendapatku, plus gara-gara kemarinnya aku beritakan di headline news ada sebuah petisi di change.org yang meminta ending ceritanya dibuat ulang, dihapus ulang, seakan-akan yang sudah terbit sekarang itu nggak pernah ada dan dibuat yang baru yang bisa memuaskan para fans. Ya oke lah, aku ladenin supaya bikin video pembahasannya terkait pendapatku mengenai ending Shingeki no Kyojin. Jadi langsung kita mulai aja, silahkan di like, share, subscribe kalau kalian menyukai pembahasan kali ini. Jangan lupa di follow Instagram Speak. Sebagai sama cinta anime, sebagai sama otaku penikmat Shingeki no Kyojin, mari kita saling berbagi pendapat. Tapi ingat, jangan sampai channel berdebat, cukup berapa ini sebagai penikmat dalam sesi diskusi hangat. Sebelum aku menyelami terkait ceritanya gitu loh ya, cerita di 139, chapter 139 itu yang mengganjal mana, yang menurutku aneh mana, yang menurutku kurang mana gitu, itu nanti dulu gitu ya. Di awal ini aku mau coba kita coba renungkan dulu gitu ya. Kita coba studi kasus dari chapter 139-nya Attack on Titan ini tadi. Aku bilang gini dulu supaya ntar nggak dibilang judulnya apa, isinya apa gitu kan memang ya buat yang udah ngikutin aku Sound Speak tuh memang perlu ini gitu ya, maksudnya perlu pemikiran yang mendalam terkait fenomena-fenomena yang mau dibahas. Jadi kita coba renungkan dulu dan coba jadikan pelajaran. Maksudku gini, jangan berekspektasi terlalu tinggi dan terlalu besar terhadap seri, mau manga, mau light novel, yang satu memberikan ruang yang terlalu lebar supaya fans itu bisa berteori sesuka hati, bisa berfantasi semau pantatnya. Kita ambil contoh. Biasanya yang memberikan ruang berteori terlalu lebar itu biasanya kalau terlalu banyak opsi. Misal dari genre-nya romance. Kita ambil contoh yang barusan aja tamat gitu lah. Oregairu ketika kemarin diputuskan kalau ternyata Hachiman itu berakhir sama si Yukino, banyak orang yang shippernya sama Yui itu nggak terima. Bahkan nggak cuma sama Yui, bahkan yang mungkin sama Iroha gitu ya, itu juga banyak yang protes. Kenapa sih kok malah Hachimannya sama si Yukino? Contoh lain dari genre romance lagi, Hataraku Mau Sama. Ini juga kemarin banyak sekali orang yang protes, nggak suka, bahkan sampai ngebakar light novel volume terakhirnya itu karena si Mao ini bisa-bisanya udah dikasih clue kalau bakal berhubungan sama si Emilia, tapi di akhirnya dia malah sama si Chiho. Dan ini pun terjadi ketika kemarin di Shingeki no Kyojin chapter 139. Kalian tahu sendiri mungkin yang bagian dari fandomnya AOT itu udah kayak setiap hari rasanya mungkin denger segala macam teori mulai dari A sampai Z balik ke A terkait ending cerita Attack on Titan itu kayak gimana. Tapi inilah masalahnya. Teori berangkat dari sebuah fantasi. Fantasi berangkat dari preferensi. Preferensi berasal dari keinginan pribadi. Ketika keinginan pribadi nggak terkabulkan, inilah yang terjadi. Aku nggak serta-merta bilang kalau teori itu pasti mengayal gitu ya. Enggak, banyak teori yang bener. Tapi teori itu kan maksudnya ketika memang bener-bener teori, kan maksudnya bukan sekedar cocok logi aja. Plus, spoilernya di mana-mana. Kemarin tuh aku minta maaf aku nggak bisa nunjukin screenshotannya. Tapi aku inget kemarin ketika aku nge-scroll Instagram, itu ada sebuah OA, terus ada komentarnya. Pokok intinya itu, bro, keren banget bro, aku udah lihat bocorannya dari bahasa Korea soal chapter 139-nya Attack on Titan. Dibilangnya itu memang sebagian spoilernya bener gitu, tapi ada bagian dimana dia bilang keren banget bro, Eren itu kembali ke masa lalu, dia mengulang masa lalu, jadi semua yang sudah terjadi itu nggak pernah terjadi dan akhirnya itu happy ending. Ini aku nggak ngarang, bener-bener dia tulis kayak gitu. Dan lihat sekarang akhirnya gimana, Erennya happy ending. Itu salah satu dari beragam alasan kenapa kalian nggak akan pernah nemu konten spoiler atau teori di channelku. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan berekspektasi terlalu besar juga ketika ending cerita itu cuma ditaruh di satu chapter terakhir, mau manga mau light novel. Kalian coba amatin seri-seri yang biasanya itu konflik utama ceritanya itu ya,
itu masih tetap tinggi bahkan sampai satu chapter terakhir sebelum ending, sebelum berakhir. Misal kayak Attack on Titan ini, chapter 138 itu bisa-bisanya masih ada plot twist gitu kan. Semua orang-orang Eldia tuh langsung diubah semua jadi Titan gitu kan. Itu kan plot twist gak terduga. Nah ending itu bener-bener ditaruh semua di satu chapter doang. Nggak usah kaget kalau ceritanya dirasa terlalu terburu-buru. Bleach aja yang nggak cuma satu chapter dibilang terburu-buru loh. Jadi poinku tuh kenapa aku mau bilang ini dulu, maksudku ya supaya kita belajar bersama-sama gitu lah. Supaya kelak nanti kalau semisal ada seri manga atau light novel yang sekarang masih ongoing dan kelak nanti akan menemui endingnya, kita harus bisa memposisikan diri. Karena coba kita lihat kalau yang endingnya nggak terburu-buru dan nggak memberikan ruang untuk teori. Nanatsu no Taizai, berapa banyak orang yang protes? Kimetsu no Yaiba, berapa banyak orang yang protes? Gintama, berapa banyak orang yang protes? Hunter x Hunter, berapa banyak, Hunter x Hunter nggak lanjut, masih hiatus. Pokoknya intinya maksudnya ketika dua hal itu tadi nggak terjadi dalam sebuah cerita, terutama dalam sebuah ending, indikasinya nggak selalu pasti ya, tapi indikasinya kemungkinan besar tuh nggak akan terjadi backlash dari fans. Meskipun memang bener, semua ending tuh nggak akan bisa selalu membahagiakan semua orang, memuaskan semua orang, betul. Tapi setidaknya backlash-nya nggak akan sebesar kayak di Attack on Titan ini. Jadi itu untuk setengah video awal, aku cuma pengen ngajak kita untuk merenungi bersama dan belajar bersama dari kasus-kasus yang udah terjadi. Supaya kedepannya kita itu bisa jadi fans, jadi seorang pembaca, penonton, menjadi seorang otaku itu yang nggak toksik. Setengah terakhir video akan aku bahas soal pendapatku terkait chapter 139. Aku berapa kali bikin video yang mencoba untuk membela Shingeki no Kyojin, Attack on Titan, Hajime Isayama Sensei. Apakah itu berarti aku menerima? Apakah berarti aku puas dengan endingnya? Kalau aku kasih skala dari 0 sampai 10, penilaianku 5,5. 5,5. Aku nggak puas, enggak. Kecewa? Iya, aku kecewa. Aku merasa endingnya mengganjal, betul mengganjal, aneh, banyak plot hole-nya, banyak yang dirasa terlalu terburu-buru, banyak yang dipaksa, betul, aku setuju. Dan kali ini akan aku kasih 3 hal di chapter 139 yang menurutku itu memang bikin kurang dan bikin mengganjal banget lah ya. 1, itu soal motif Eren. Aku tuh selama ini kan selalu mendengar gitu ya, semenjak Eren itu menjadi seorang Jaegeris gitu ya, menjadi pemimpin Jaegeris, terus dia ngelakuin rambling, itu kan banyak orang yang juga udah berpendapat, berteori kalau jangan-jangan yang dilakuin sama Eren ini sama kayak Lelouch-nya Code Geass, dimana dia itu sengaja berlaku menjadi villain, menjadi jahat, menjauhi diri dari teman-temannya, kemudian melakukan tindakan yang amat sangat keji gitu ya, supaya dia tuh dipandang menjadi penjahat oleh seluruh dunia, dan orang-orang di sekitarnya, orang-orang kesayangannya, teman-temannya itu nanti yang akan menjadi pahlawannya, menjadi hero ketika berhasil membunuh dia, menghentikan dia. Tapi di sisi lain aku juga sedikit ada kayak kepercayaan kalau gimana pun caranya, aku yakin Hajime Isayama Sensei nanti itu pasti bisa bikin kejutan. Karena selama ini aku ngikutin Shingeki no Kyojin itu, aku tuh mencoba untuk menebak jalan cerita itu hampir nggak pernah bener. Semuanya tuh selalu ada kejutan, selalu ada twist gitu kan, yang nggak terduga. Sehingga aku mencoba untuk percaya, enggak lah, rasanya nggak kayak Lelouch deh gitu lah. Apapun motifnya nanti, mau dia memang baik ataupun memang dia udah jadi jahat, akan aku terima gitu lah. Tapi ternyata setelah di-reveal di chapter 139, ternyata ya bisa dibilang ya kayak si Lelouch. Kalau dia melakukan itu semua ya supaya dia tuh dianggap menjadi penjahatnya sama seluruh dunia. Dan orang-orang yang dia sayang, Armin dan lain sebagainya itu nanti ketika berhasil menghentikan dia, akan dianggap sebagai orang yang diagung-agungkan gitu loh, sebagai orang yang berhasil menghentikan sang pembunuh massal. Yang kedua itu adalah soal bayinya Historia. Aku dari awal ketika tahu kalau ternyata Historia itu ternyata bunting gitu ya, terus dia bakal punya anak, aku pun selalu menantikan ini nanti anaknya ini bakal berfungsi apa dalam jalan ceritanya, bakal berfungsi apa dalam plannya si Eren. Tapi sampai di akhir ternyata nggak ada apa-apa gitu. Sehingga itu menurutku juga agak mengganjal gitu loh, karena udah dari lama tuh udah kayak di teasing gitu, udah kayak digoda dengan ini nih pasti ada sesuatu hal yang keren, tapi ternyata ujung-ujungnya ya si anak cuman lahir sehat walafiat gitu doang gitu. Yang ketiga itu adalah soal perasaannya si Ymir sama si Raja Fritz. Banyak orang yang maksudnya ini juga protes karena bisa-bisanya gitu ya, ini kan Raja Fritz ini udah berlaku nggak manusiawi, udah kejam banget, jahat banget sama dia. Bisa-bisanya Ymir ini malah jatuh cinta. Aku nggak terlalu mempermasalahkan itu sebenarnya. Cuman yang aku mempermasalahkan itu kayak apa ya? Aku nggak ngerti apakah Hajime Isayama Sensei itu udah dari lama merencanakan kalau memang ternyata si Ymir ini bakal memendam perasaan dengan Raja Fritz.
Karena ketika di chapter 139 kemarin, ketika Eren bercerita tentang hal itu tadi, ini kayak di imajinasiku sendiri ya, bayanganku sendiri, kayak Hajime Sayama sendiri itu kayak bingung cara menemukan jalan keluar. Gimana caranya supaya konflik di Attack on Titan itu bisa selesai, dan gimana caranya kekuatan Titan itu bisa semuanya musnah. Beliau tuh kayak, anjir gimana ya, kemarin udah bikin rambling, udah bikin anaknya Historia, gimana ya ini ya. Terus kayak seketika dalam pikiran beliau, gimana kalau Ymir itu ternyata suka sama Raja Fritz. Jadi kesannya tuh kayak terlalu, sekali lagi ya, ini cuman bayanganku sendiri sih gitu loh. Kesannya tuh kayak dipaksakan supaya perasaan ini tadi, perasaan dari si Ymir ke Raja Fritz itu adalah menjadi medianya, menjadi fasilitas untuk bisa menghentikan konflik di Attack on Titan, menghentikan Eren sepenuhnya, dan memusnahkan kekuatan Titan secara permanen dari muka bumi. Cuman 3 itu aja menurut gue, sama 1 sih sebenarnya sama si Mikasa ya. Tapi kalau Mikasa tuh sebenarnya bukan nggak bisa terima sih. Aku lebih tepatnya kayak kasihan aja gitu kalau ini si mbak-mbak ini ternyata akan jadi perawan tua gitu ya, memendam perasaan cinta karena ditinggal sama kekasihnya di usia yang cukup muda gitu. Aku sebenarnya cuman kasihan aja gitu, sayang aja gitu loh. Kalau ternyata Mikasanya malah set ending gitu. Tapi ya itu, maksudnya aku cuman 3 hal itu aja yang menurutku itu sebegitu mengganggunya menurutku pribadi. Kalau kalian beda, nggak masalah. Sekali lagi aku udah bilang berkali-kali, dan akan aku ulangi sekali lagi, kecewa itu wajar. Nggak terima itu normal. Melampiaskan kekesalan, ketidakterimaan, kekecewaan itu lumrah manusiawi. Nggak mungkin kalian bisa menyukai segala hal. Betul. Bahkan mungkin gara-gara endingnya doang, kalian mau bilang Attack on Titan, Shingeki no Kyojin itu seri jelek, nggak masalah. Tapi ketika kalian minta supaya ending yang sudah dibuat itu diubah, itu kurang ajar. Kalian kalau mau ngecek keluhannya si Dr. Vibenari, Dr. Vibenari ini adalah orang yang memulai petisi yang tadi aku bilang. Kalau kalian mau melihat keluhannya dia soal apa-apa aja sih yang menurut dia itu mengganjal dan bikin chapter 139 itu jelek, bisa kalian buka sendiri. Aku kasih linknya di deskripsi. Tapi yang mau aku garis bawahi di sini, aku apresiasi dulu buat kalian dan buat Dr. Vibenari yang di akhir petisi itu bilang, "This by no reason means you should go and harass the author Hajime Sayama." Bukan berarti ketika endingnya mengecewakan, nggak memuaskan, kalian berarti berhak untuk menghina-hina Hajime Sayama Sensei. Itu harus aku apresiasi. Tapi sekali lagi, kenyataan kalau kalian minta, atau ya Dr. Vibenari ini minta kalau ceritanya itu dibuat ulang, itu kurang ajar. Hajime Sayama Sensei menjadi mangaka itu nggak karena permintaan siapa-siapa, nggak disuruh siapa-siapa, nggak dipaksa siapa-siapa. Beliau mulai Shingeki no Kyojin nggak diminta siapa-siapa. Beliau akhirnya dapat fans, ceritanya meledak. Shingeki no Kyojin nggak akan menjadi sebesar ini kalau bukan karena fans. Betul. Tapi itu bukan paksaan siapa-siapa. Kalian memutuskan untuk menyukai, menikmati, ngefans dengan SNK, itu juga bukan karena paksaan siapa-siapa. Nggak diminta sama Isayama Sensei. Beliau lo nggak minta. Sehingga endingnya mau bagaimana, ya itu terserah beliau. Beliau nggak ada paksaan, nggak ada permintaan, semua pure menurut pandangan, penilaian, dan mindset beliau. Seorang fans yang tugasnya itu menyupport, yang tugasnya itu nonton animenya, tugasnya itu baca manganya, yang tugasnya ngebeli semua merchandise-nya, kita nggak punya hak sama sekali untuk meminta, apalagi memaksa beliau mengubah cerita yang udah ada. Kenapa aku akhirnya memutuskan mau bikin video ini, dan kenapa aku mau ngomong panjang kali lebar, sedikit berapi-api kali ini? Aku mau supaya otakku itu jadi fandom yang asik, yang nggak toksik, yang nggak usah banyak keributan sana sini, yang bisa berpikir dewasa dan tahu mana batasannya sebagai seorang fans. Jadi itu untuk penilaianku, pendapatku terkait manga SNKN yang udah tamat, meskipun banyak orang yang nggak terima, tapi itu pendapatku pribadi. Gimana dengan pendapat kalian? Silakan taruh aja di kolom komentar. Kita diskusi hangat, diskusi. Silakan di like videonya kalau kalian suka pembahasan kali ini. Jangan lupa berkomentar, jangan lupa di share juga teman-teman kalian, terutama para fansnya SNK. Dan terakhir, jangan lupa di follow Instagram Sound Speak dan subscribe buat kalian yang mau menikmati lebih banyak konten anime dan manga dari channel Sound Speak, karena anime dan manga itu yang aku suka dan itu yang kalian suka. So I'll see you guys in the next video. Itadashai minasan.